wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertolabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Setiap yang mengaku muslim diwajibkan belajar menuntut ilmu kepada Allah, mengetahui jalan-jalan bagaimana mencapai ibadah yang mabrur, ilmu yang mustajab. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya dari Makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Indonesia dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, insya Allah selalu berbagi ilmu pengetahuan. Berbagi bukanlah artinya melebihi atau banyak, berbagi karena ketulusan dan keikhlasan demi kemaslahatan kita sebagai umat kepada Allah Tuhan. Dalam hal ini perlulah kita mengingat kembali kepada hal-hal yang harus kita patuhi dan taati. Mematuhi dan menaati itu beda. Nah, insya Allah kemana akhir perjalanan sebuah kodrat manusia ini akan menjadi pokok kajian insya Allah pada sore waktu yang kita muliakan. Baik, alhamdulillah kita tegur sapa dulu para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang bergabung. Alhamdulillah Kamampis sudah bergabung. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyimak Kamampis. Lanjut kepada Nini Sartini. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya karim. Amin. Terima kasih bergabung insyaallah. Baik, Sulfadi Regas bergabung kaji salat dalam diri dalam salat. Assalamualaikum waalaikumsalam. Buya Sulawesi Tenggara kembali hadir bergabung dan menyimak. Barakah insyaallah, amin, berkah. Disusul noktah akhir dari Amin Syukur kaji dalam salat dalam diri insyaallah. Imam Noktah Guru 4 Malaysia mohon bergabung menyimak ilmunya Buya. Barakallah ilmunya insyaallah. Amin, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Baik, terus kepada Om Karsuma insyaallah. Assalamualaikum waalaikumsalam Om Karsuma. Mudah-mudahan berkah.
berkah. Selamat bergabung insyaallah. Insyaallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dari Jawa Barat, sehat selalu Buya. Amin. Insyaallah amin. Tari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyimak insyaallah Buya sehat selalu amin. Supianto Aco, assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan bergabung dan menyimak insyaallah. Sutisno dan Sutisno, insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini bergabung insyaallah berkah dalam tausiah ini, Bu. Amin. Insyaallah amin. Tejo Waluno, insyaallah. Tejo Wahono. Mai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah hadir ikut menyimak, insyaallah. Begitu juga dengan kehadiran Hermawati, ya. Hermawati mengkaji salat diri, mengkaji dalam salat, insyaallah. Mudah-mudahan bergabung, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, insyaallah amin. Berikutnya adalah Aris Effendi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buya hadir menyimak insyaallah dari Surabaya. Salam neng Surabaya. Insyaallah bergabung Wildan Imam. Nah ini ya Wildan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak. Alhamdulillah Abdan Majid ikut bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya selalu dari Sabah Malaysia. Ya selamat bergabung Abdan Majid dari Sabah Malaysia. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Amin insyaallah. Haji Laumah, Hajah Laumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji sholat dalam diri, kaji sholat insyaallah silakan bergabung. Kembali kepada Suherman, kaji di dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Barakallah izin menyimak Buya, amin. Insyaallah dari Talu Pasaman hadir, alhamdulillah. Selamat bergabung Suherman dari Talu Talabau Pasaman. Ya, kembali kepada Ibu Tuan. Nah, insyaallah selamat bergabung Buan ya, Buan. Insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergaji Buya, insyaallah dari Purwakarta Hasibuan, insyaallah. Ayo berikut Hasibullah Yusuf kaji dalam salat dalam diri. Insyaallah menyimak terus, semoga bermanfaat, sehat selalu Buya, amin. Mustika Bintang, nah ini kaji dalam salat dalam diri, insyaallah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terus bersurah. Saya insyaallah semoga sehat walafiat, insyaallah. Dari Bekasi, insyaallah ya, Mustika Bintang dari Bekasi, amin ya rabbil alamin, insyaallah berkah. Berikut Irwansyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah Guru Irwansyah dari Binjai menyimak, alhamdulillah. Salam keluarga seluruh kita saudara di Binjai. Salam dari Buya Pasaman Timur, insyaallah. Berikut bergabung Muhairi, insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat selalu menyimak Buya, barakallah, insyaallah, mudah-mudahan amin, sehat selalu. Berikut insyaallah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang dikaji ini membawa keberkahan dunia dan akhirat, insyaallah. Berikut Nuraini Rahman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin menyimak ayah guru, sehat selalu Buya, insyaallah. Dan berikut kepada Imran. Assalamualaikum Buya dari Tanjung Balai Asahan, alhamdulillah. Jadi dalam sholat dalam diri, insyaallah. Mudah-mudahan berkah apa yang disimak, insyaallah. Bagi Mulyadi Unyil, insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya dari Nazgat dalam diri dalam sholat, insyaallah. Eka Weda Suryadi juga bergabung, insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat walafiat Buya dari Surabaya lagi. Ya, dari Surabaya. Selamat bergabung. Salam kepada sanak saudara kita dari Surabaya, insyaallah.
Dasril insyaallah hadir bergabung kaji dalam salat, kaji salat dalam diri. Dasril semoga sehat selalu insyaallah Buya bergabung. Amin. Silakan insyaallah bergabung, mudah-mudahan berkah. Amin. Dari Bambang Setiono ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Buya bermanfaat bagi kami insyaallah berkah. Amin. Rusli Usman juga ikut kaji dalam salat dalam diri insyaallah. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan baik dan bisa menyimak dengan baik insyaallah. Badrul Hakim, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi bergabung insyaallah. Alhamdulillah, silakan bergabung. Alhamdulillah insyaallah. Yang kedua dari Alam Takambang. Nah, channel ini orang Padang ini. Insyaallah mudah-mudahan berkah, selamat bergabung insyaallah berkah insyaallah. Amin. Berikut kepada Suwardi ST Kalimantan insyaallah. Assalamualaikum Buya, kaji dalam salat dalam diri insyaallah dalam menyimak. Amin. Barakallah amin barakallah amin insyaallah. Alam Takambang channel dari kumpulan ya. Dari kumpulan Pasaman insyaallah. Alam Takambang insyaallah dari Pasaman. Dari Surau Umbak Batu. Nanti kalau diperdalam Surau Umbak Batu dia pasti kenal saya ini. Baik, alhamdulillah. Baik. Berikut Ali Wardana, izin Buya menyimak, semoga kita sehat selalu. Amin. Dari Rantau Parapat. Amin. Insyaallah selamat bergabung. Joko Susilo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah izin menyimak Surabaya. Insyaallah dari Surabaya lagi insyaallah. Nani Sultani, Nani Sartini, kaji diri dalam salat, kaji salat dalam diri menyimak, Buya semoga sehat selalu. Amin. Berikutnya kita melihat kepada yaitu Mulyadi ya. Mulyadi. Nah, Mulyadi adalah mengkaji diri dalam salat dalam diri insyaallah. Mudah-mudahan dari Batam. Ya, salam kita Buya Pasaman Timur kepada kita yang di Batam. Insyaallah mudah-mudahan. Mulyadi selamat bergabung. Insyaallah mudah-mudahan jati dirinya dapat ditemukan dalam kajian ini. Insyaallah selamat menjadikan kaji dirinya. Baik, Yusniar Koto ya, Yusniar Koto, Assalamualaikum Buya, insyaallah dari Binjai. Amin. Menyimak ayah guru semoga sehat selalu. Betul dari Binjai. Insyaallah mudah-mudahan dari Binjai bisa bergabung terus dan bisa mendapatkan nikmat hidayah dan karomah. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Baik, berikutnya adalah Hasan Basri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung insyaallah. Elwin kembali, Elwin Juanda akan bergabung. Assalamualaikum Waalaikumsalam dan sehat selalu. Amin ya Allah. Amin ya karim ya amin ya amin. Kadir baik, Indra Mayu hadir. Alhamdulillah. Salam kepada semua sahabat dan kerabat Indra Mayu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Salam kepada Indramayu ya, Indramayu insyaallah mudah-mudahan. Berikut kepada Yusnir Koto insyaallah dari Binjai tadi, selamat bergabung terus. Hasan Basri tidak ketinggalan. Edwin Juanda alhamdulillah sudah masuk dan Kadir Bayi juga telah hadir, disusul oleh Nur Limin. Assalamualaikum Waalaikumsalam dari Batam hadir. Alhamdulillah. Salam kepada semua warga Batam dari Buya Pasaman Timur. Yuli Zaini, Assalamualaikum Buya, sehat selalu, izin menyimak. Alhamdulillah Yuli Zaini, silakan menyimak, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Samsul Alam ingin menyimak, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Samsul Alam dari Malaysia. Nah, dari Malaysia, alhamdulillah. Herman 67, insyaallah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Salat kaji dalam diri, salat akhirnya diri siapa diri ini. Izin menyimak ya. Nanti akan tahu siapa diri ini sebetulnya.
Andi Suhardi, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mursyid Buya, berkah dan sehat selalu. Amin. Insya Allah. Tidak tinggal lagi Parewa, Imam Parewa mengkaji salat dalam diri dan di dalam salat. Insya Allah sehat selalu Buya dalam keluarga. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan selalu mengaji insya Allah. Ikuti kajian. Baik. Berikut disusul oleh Imam Fadli. Imam Fadli kaji diam salat dalam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin jelas nyata semua Buya, insya Allah. Amin. Barokah ilmunya. Baik, untuk itu kepada para jemaah kita, mari kita sama-sama dan bagaimana kita bisa menjalankan akidah, ya, menjalankan segala amanahnya Allah, ya, menjalankan amanahnya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan, insya Allah, mudah-mudahan. Assalamualaikum menuju adalah Ani SI. Assalamualaikum warahmatullahi menyimak Buya atas nama Anisya dan Bahar. Amin. Barakallah ya karim. Berikut kepada Imam Edi Junaidi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Insya Allah mengikuti Buya terus sudah 2 tahun mengisi Buya. Amin ya Allah ya barakallah. Sudah 2 tahun mengikuti insya Allah. Habib Saifullah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kaji dalam salat dan salat dalam diri. Dan berikut kepada Asep Tersnawan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Menbayu juga bergabung kaji salat dalam diri dan salat, insyaallah bergabung dari Manbayu Malaysia. Menyimak insyaallah berkah dunia akhirat. Siti Aida, insyaallah. Ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Saya hadir lagi dari Saudi. Ya, dari Saudi. Insyaallah salam ke seluruh jamaah Saudi. Berkah dunia akhirat. Alhamdulillah dalam menyimak insyaallah. Berikut kepada Ummah Mahdi, insyaallah. Muhammadi, assalamualaikum waalaikumsalam. Selamat bergabung dari Sabah, sempurna Pulau Mabul. Namaku Abdul Lari. Insyaallah salam, selamat bergabung Abdul Lari. Mudah-mudahan berkah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bergabung terus di dalam bermunajat kepada Allah. Berikut Neti Nurul Liati. Assalamualaikum waalaikumsalam. Izin menyimak Buya, silakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan betul-betul berkah dari Muhammad Hardian. Nah, jadi Penajam Pasir Utar dari Kalimantan Timur, izin ikut bergabung Buya. Sehat selalu. Amin. Insyaallah amin. Insyaallah amin. Barokah. Salam kepada saudara-saudara kita yang ada di Pasir itu Kalimantan Timur. Salam akrab dan salam hormat dari Buya Pasaman Timur. Baik, berikut kepada Mawadi tadi berkomentar. Assalamualaikum. Nah, insyaallah selamat menunaikan pekerjaan, mudah-mudahan bisa berkah insyaallah. Ahmad Pangean tidak lupa hadir dan Nur Laila juga tidak akan pernah tinggal dalam memahami. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mudah-mudahan takziah ini bisa menjadi keberkahan. Sangkai langit, alhamdulillah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Berikut Nurbaya juga hadir dalam mencapai pengajian dan menyempurnakan. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, kita akan mulai mengaji. Silakan menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayah, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah. Dalam kita memperjalankan sebuah hajat kepada Allah, yaitu mengenal Allah dan mengenal diri, adalah salah satu perjalanan tauhid. Dikatakan perjalanan tauhid, bagaimana dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu akhir perjalanan manusia. Yang dikatakan dengan akhir perjalanan manusia, sebelum kita memasuki kepada wujud dari kajian akhir perjalanan itu adalah terlebih dahulu orang yang akan memahami yang dikatakan perjalanan ini adalah orang yang telah mendapatkan pemahaman tauhid. Kalau kita belum memiliki pemahaman tauhid, kaji ini tidak ada artinya. Bahkan mungkin dikatakan ocehan. Tapi kalau kita sudah mengenal makom tauhid, barulah bekerja sama batin, zat dan nur dalam mencerna wahyunya Allah. Di dalam pengenalan awal adalah ma'rifatullah, belajar mengenal Allah. Tapi pernah enggak kita berpikir siapa yang menyuruh kita mengenal Allah? Pernah enggak kita berpikir di situ? Yang menyuruh kita mengkaji semua ini siapa? Jangan hanya mengkaji, kita kaji, kita gali, perintah siapa? Jangan kita melaksanakan suatu perjalanan rohani dengan bahasa yang tidak memiliki wujud. Tahap awal dari segalanya itu adalah pengenalan. Kalau kita belajar berma'rifatullah, mengenal Allah, dalam ma'rifatullah ini baru namanya pengenalan awal. Ya, ini baru langkah awal. Ma'rifatullah itu langkah awal. Kenapa? Karena kita berhenti di dalam satu wujud, yaitu asma, nama. Kalau ini tidak diteruskan, maka kita akan sampai pada kesalahan besar, yaitu menyembah nama. Menyembah nama. Dengan demikian, bagaimana caranya kita kemanusiaan kita ini, di mana titik akhirnya kita meletakkan kekuasaan kita? Istilahnya meletakkan jabatan kita sebagai manusiawi untuk meningkatkan kepada insaniyahnya Allah. Nah, setelah kita tempatkan sisi kemanusiaan kita, apa kemanusiaan itu? Disuruh Allah berpikir, apalah tuksirun. Nah, kemanusiaan kita apa?
Aku memang suka engkau berpikir, tapi aku tidak suka dengan caramu berpikir. Itu kemanusiaan. Aku menyuruh engkau yakin, apalah yukinun, tapi aku tidak suka dengan caramu berkeyakinan. Ini yang manusiawi. Itu yang dikatakan manusiawi. Aku menyuruh engkau beriman, tapi aku tidak suka cara engkau beriman. Karena sudah kusiapkan tajalinya, aku sudah siapkan jalannya. Kenapa kamu bikin jalan lagi? Aku sudah mengaku pada dirimu, kenapa kamu mengaku lagi? Nah, inilah kemanusiaan. Menciptakan masjid dalam masjid. Ini kemanusiaan. Akhirnya apa? Niat bikin masjid, jadinya bikin gereja. Dengan demikian, kita lihat kembali bagaimana proses berhentinya wujud kemanusiaan kita tadi. Tentulah kita belajar awal dulu. Dengan belajar awal, yaitu belajar hakikat. Menemui hakikat jasad adalah nur, menemui hakikat rohani adalah zat, menemui hakikat nyawa adalah batin. Sudah selesai panapila. Nah, diteruskan kembali naik kepada sifat zahir sudah menjadi sifat bagi Allah. Sifat itu apa? Sebuah gerakan yang maujud. Dan fizat adalah batin yang terlihat. Naik lagi. Nah, setelah itu barulah lepas kita naik kepada tauhudun. Naik pada tauhudun. Di tauhudun adalah sifatnya satu, bukan tauhidin lagi, sudah menjadi tauhudun. Berarti si diri juga berubah. Kenapa? Yang dikaji itu hanya diri. Kalau ingin mengkaji Tuhan, Tuhan nggak bisa dikaji. Yang hanya bisa dikaji adalah diri. Akhirnya naik kepada tauhudun. Apa yang ditajikan makom tauhudun? Bersifatnya aku pada sifatku dan luputlah aku pada wujudku sendiri. Itu lari tauhudun. Jadi kita harus bisa membedakan antara tauhidin dengan tauhudun. Mengkaji ilmu jangan dalam agama. Agama ini ketakwaan seseorang kepada Allah. Itu wujudnya amaliyah, kodratnya iman, sholatnya doa. Itu beda. Nah, maka kita tingkatkan, ya, kita tingkatkan perjalanannya, yaitu ibarat seorang mayat disolatkan di depan imam. Artinya soal hakikat ke atasnya sudah menuju kodrat ilmu. Ke atasnya itu sudah menuju kodrat ilmu. Nah, setelah kita mendapatkan makom tauhudun, maka leburlah diri panapilah menjadi wujudnya Allah. Kalau mawujud pada iman, wujud pada tauhudun. Kalau sudah benar-benar kita bisa mengimani kata daripada wujud sifatnya Allah tadi, maka kita akan melihat kebenaran setelah itu. Apa sifat yang akan tunduk kepada wujudnya kembali? Nah, inilah yang menjadi tauhudun. Berarti pengenalan kita lebih meningkatkan perjalanan rohani kita. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana memperjalankan kerohanian kepada Allah, maka inilah yang dikatakan tajalli diri. Ya, ini yang dikatakan tajalli diri. Bagaimana perjalanan diri tadi sampai di mana lepasnya kekuasaan kita di dalam bertajalli kepada Allah. Sampai di mana lepasnya kekuasaan kita yang hidup tanpa Tuhan itu. Lepas di mana wujud lepasnya, yaitu di makom azalinya tadi. Setelah kita melihat kepada perjalanan wujud, disinilah kita ingat kembali di mana dasarnya munculnya sebuah tauhid tadi. Jadi kalau kita belum mengalami masa tauhid,
maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang dimaksud oleh Allah. Belum kita bisa mentadabur Al-Quran, hanya baru bisa membaca tapi belum merasakan apa kodrat yang ada di dalam Al-Quran, maka kita tidak akan paham maksud Allah apa-apa. Kita tidak akan paham apa-apa. Nah, di dalam kita memperjalankan diri tadi, setelah timbulnya sebuah perjalanan kodrat hakikat sampai menuju sebuah kodrat wujud, sehingga perjalanan kajian diri ini atau diri ini diikuti, akhirnya kita akan kehilangan diri. Dengan adanya kita kehilangan diri, maka disinilah kita bertemu dengan sesuatu yang berdiri. Ya, disinilah kita bertemu dengan sesuatu yang berdiri. Gitu. Nah, di sini imannya sudah mencapai iman Allah. Di dalam Al-Quran, prestasi kunci passwordnya Al-Quran Alif Lam Mim telah menandakan syarat mutlak Allahu alam. Inilah target dari wujud semua kaji diri, adalah menjadi alamnya Allah. Berarti keumatan demi keumatan, kemakhlukan demi kemakhlukan naik kepada keumatan dan menuju kehambaan. Inilah yang menjadi tiangnya kaji, berdirinya kehambaan Allah di tengah keumatan demi keumatan dan makhluk. Berdirilah kehambaan Allah. Mana wujud daripada yang dikatakan kehambaan? Sir pertama kita tahu masa sukun yang dialami, yang dengan kata alam kabir, mawujud kepada tubuh, tubuh wujud kepada sukun karena au sudah berdiri, zahir batin Allah sudah masuk ke dalam diri, maka mawujudlah sebuah tubuh bernama sukun. Di sini sukun berupa sebuah alam, ya, alam sukun, alam yang tiada. Nah, mana yang alam yang tiada? Karena Allah ada, pasangannya tiada. Ya, Allah ada dan ada wujud bernama tiada. Nah, gitu. Jadi bukan tiada itu tidak ada. Tiada itu adalah suatu kodrat yang dijadikan karena sudah ada yang ada dan menjadi saksi nyata bagi Allah, yaitu yang tiada. Nah, inilah akhir perjalanan diri. Kalau sudah nanti yang tiada ini yang diangkat menjadi saksi oleh Allah, cukuplah engkau saksi bagiku. Nah, disinilah kita akan tahu siapa kita. Umatkah, makhlukkah, hambakah, alamkah, akan tertuang dengan nyata. Setelah itu kita lihat. Setelah kita dalam kajian terdahulu kita sudah berwujud pada sukun. Karena sudah masuk zahir dan batin Allah. Dinamakan alam itu sukun. Sukun lebur. Nah, sukun lebur ini yang dikatakan dengan khabir. Nah, wujud kabir. Nah, wujud kabir ini, inilah yang dikatakan dengan alam bakobilah. Nah, wujud kabir ini adalah alam bagobilah. Mana alam bagobilah? Itulah kabir hayat. Kalau dalam wujud kajian, kabir ini berwujud warna hitam dan bercahaya gemilang hitam. Nah, ini namanya alam kabir. Nah, ini alam kabir sering dimakomkan ke dalam alam makrifat bagi orang yang mengerti, dimasukkan ke dalam alam makrifat. Jadi adalah wujud dari sukun tadi sudah lebur menjadi alam kabir, disebut alam bakobilah. Di dalam alam bakobilah, diri yang sudah menjadi alam bakobilah, disinilah kita akan menyaksikan kebenaran ada dan tiada tadi. Yang tiada tadi berwujud sudah menjadi kabir dari perwalian diri. Disitulah munculnya sebuah wujud rahasia tertinggi, yaitu aku ada di dalam ketiadaan. Aku ada di dalam tiada. Nah, tiadanya ini kan sudah dijadikan, ya. Jadi tiada, bukan tiada itu kosong. Jadi bukan tiada itu tidak ada, tiada itu ada. Ada. Jadi kalau dia ada, maka adalah yang tiada. Inilah kita berwujud tiada. Artinya hanya dalam menyaksikan wujud Allah semata.
Di dalam kekabiran dirimu tadi, di dalam kekabiran akan lahir 4 nur, ya, akan melihat 4 kilauan nur. Nah, nur pertama adalah dirimu yang mewakili jasadmu di situ, yang berdiri di alam kabir di saat kamu sholat. Di situ akan muncul sebuah pandangan besar, ya. Nah, disinilah fungsi ainun sabitah tadi, diri yang menyaksikan tadi di dalam kegelapan dari alam kabir tadi, ya. Ada keindahan yang tidak terukir di dalam alam kabir tadi. Alam kabirau, kabir au. Nah, jangan lupa kaji kita yang kemarin, au, ya, sir dan aras, zahir dan batin. Nah, gitu. Aku. Nah, ingat, jangan lupa, ya, ikuti kajian ini terus biar nggak bingung ikutin kajian ini setiap live. Jadi setelah bertemulah manusia menuju Allahu alam, menjadi alamnya Allah, atau sin la to, sin tunas la itu alam, to itu ibadah, menjadi alam ibadah atau alam diri. Inilah yang dikatakan rahim makumullah. Inilah rahim yang menjadi makomnya Allah. Jadi disinilah kita benar-benar mendirikan sir dari kolbi yang paling halus, yaitu kabir. Nah, jadi kalau dia sudah berwujud kabir, isinya pasti auzubillah, au, ya, alif atau a zahir, alif doma u adalah sir rahasia. Inilah sir yang akan kita lihat di dalam kabir. Dan kabir ini adalah wujud sir rahasia tertinggi, yaitu diri sir rahasianya Allah. Inilah yang dikatakan. Jadi kalau kita melihat kejadian amaliyahnya begini jemaah, hadirin, dikala kita sakaratul, dikala kita menghadapi alam kedua, ya, bahasa orang apa? Telah menutup mata, ya, bapak ini, ibu ini, ibu itu. Nah, artinya apa? Alam khabir yang kita menutup disebut dalam Rasulullah itu alam Isra, alam keberangkatan malam. Nah, hakikatnya adalah khabir, ya. Di dalam kegelapan dan khabir akan banyak muncul sebuah bahasa. Bermacam-macam bahasa akan muncul di dalam kekabiran Allah. Nah, jadi setelah kita menjadi Allahu alam, menjadi kabira walhamdulillahi wa katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yang menjadi alam wasilah ini tadi. Inilah kabir. Au, disinilah berdirinya puncak rahasia pengenalan Allah tertinggi, yaitu diri hu atau aunya, atau keakuan Allah bilah. Jadi keakuan Allah di dalam bilah. Jadi akhir dari perjalanan kita menjadi Allahu alam wa kabirau, yaitu menjadi tubuh kabir alam ma'rifat bagi Allah. Bagi sinilah kita, kalau kita menutup mata itu akan terjadi kegelapan. Kegelapan itu hayatnya adalah kabir. Nah, bagaimana kita bisa menghadirkan yang wujud itu di dalam kegelapan kabir tadi? Inilah awal ma'rifatullah tadi, belajar mengenal untuk mencintai. Kita undang dengan kecintaan di dalam alam kabir diri tadi, maka akan muncullah siapa yang kau cari selama ini. Tidak mudah mengundang Tuhan dengan keyakinan kita, karena itu kemanusiaan. Dengan kita melebur diri, maka kita akan berhenti pada satu titik, yaitu menjadi Allahu alam. Dengan demikian, maka wujud yang ada berdiri kabir ini adalah diri rahasia. Nah, ya, diri rahasia yang dilebur menjadi alam, kembali kepada alam jadi sebelum ada semua terjadi. Itu adalah alam, namanya disebut dengan alam kabir. Makanya ada di surat Al-An'am, ya. Nah, di surat Al-An'am itu. Jadi di situ dikatakan absarahu wa huwa latiful khabir. Absarahu wa huwa latiful khabir. Jadi An'am, an pada batin yang nyata, am terlihat. Nah, ini am ada, an terlihat. Makanya surat An'am atau surat di atau batin yang terlihat itu surat batin.
Jadi dengan demikian para hadirin, para jamaah, para sahabat dan kerabat, kaum muslimin dan muslim, mulailah kita berpikir bagaimana kita mengikuti proses tauhid, yaitu iman. Sekuat apa iman kita mengikuti perjalanan ruhani, menjalankan batin ini, diri batin kita ini. Ya, bagaimana wujud Allah yang dikatakan batin Allah pada diri kita ikuti terus sampai iman kita benar-benar sami'na wa ta'na kepada kajian. Tauhid ini kaji tinggi, tidak semua orang mampu menjalankan kajian ini. Tapi bagaimanapun tidak mampu, ingat aku dalam prasangkamu, mau kamu mati di luar Islam, mau mati kamu di luar kodrat manusia, mau mati kamu di wujud apapun, tapi ingat, kata Allah, aku menyetujui saja karena aku telah memberikan kebebasan kepadamu. Laksana gua Hira. Artinya apa? Selama kamu mengamalkan jalan-jalanku, kamu lihat Rasulullah di gua Hira itu. Dia langsung berkepanjangan tanpa dia mendirikan 5 waktu dan dia terus. Tanpa dia melaksanakan syariat dia terus. Tanpa dia melaksanakan hakikat dia terus. Mencapai apa? Mencapai martabat Tuhan pada diri. Begitulah kita. Setelah kita ikuti terus kodrat-kodrat Allah dalam tajalli pada diri kita ini, maka semakin jelaslah ternyata menutup mata di dalam meninggal dunia memiliki makna yang sangat luas. Kenapa? Karena kita sudah kembali kembali kepada alam kabir tadi, alam yang gelap tapi bercahaya dengan indah. Ini yang dikatakan gelap. Makanya kalaupun ada orang yang tidak mampu melihat karena dia buta, tanya saja dia kenal warna hitam tidak? Tidak akan dia kenal. Karena tidak semua bisa melihat warna hitam itu. Nah gitu. Dengan demikian kita harus memahami rahasia demi rahasia. Tingkatan-tingkatan kerahasiaan Allah pada diri kita harus kita ungkap. Kenapa? Ternyata siapa kita sebetulnya? Kok kita tahu tentang Tuhan? Kok kita bisa mengkaji Tuhan? Kok kita bisa merasakan Tuhan? Memangnya kita siapa? Sudahkah kita tahu siapa kita yang sebenarnya? Nah, dari itu letakkanlah kekuasaanmu sebagai manusia dengan kamu mengikhlaskan dan mengikuti perjalanan rohanimu di dalam mengkaji tajalli Allah kepada Tuhan. Bagaimana tajalli Allah ini bisa berjalan sampai pada titik yang ditentukan, yaitu menjadi alam dalam wujud saksi. Hanya kita yang bisa menyaksikan, karena tidak ada lain yang di situ. Yang tiada itulah yang menyaksikan yang ada. Yang tiada itulah yang menyaksikan yang ada. Tidak ada lagi. Oh, kalau kita bicara pandangan, itulah ainun sabitah. Kalau diri berkodrat pandangan, itu tidak perlu lagi kita melihat diri itu bertangan, punya kaki, punya kepala, punya mata, punya hidung. Tidak. Coba kita tutup mata kita. Setelah kita tutup mata, kita bisa menerima semuanya. Orang bicara juga terdengar. Orang datang juga kita tahu. Semua kita bisa mendengar. Tidak mati panca indera kita. Begitulah kira-kira kalau diumpamakan di dalam kabiran Allah tadi. Jadi dengan kita sudah berubah ke tingkat kodrat diri begitu, maka kita sudah bisa dikatakan sir usir, berdirinya rahasia di alam rahasia. Itu jelas sudah kita untuk meletakkan kekuasaan kita. Berhentilah. Kalau memang ingin mencapai wujud Tuhan, tanya perubahan-perubahan kodrat dirilah yang dikatakan tauhid. Sahadat menyatu, sahadah langsung ahad menjadi satu. Dengan syarat tauhid mencapai hubungan, tafrid merasakan, tajrid mengalami. Pas sudah.
kita berdiri pada sukuniyah yang lebur dalam kabir. Disitulah alam ma'rifat itu dikatakan alam ma'rifat. Padahal itu adalah wujud zahirnya yang telah berubah kepada kabir. Yang kenapa? Karena di kabir itu ada a'u. Karena ada apa? Karena ada a'u atau hu, ada aku, kata Allah. Ada aku, hu. Nah, disitulah kita melihat dari ketiadaan, melihat wujud yang ada dalam kekabiran diri. Kalau kita belum bisa mencapai kabir diri, tidak akan pernah kenal dengan siapa Tuhanmu. Bahkan dirimu pun tidak akan pernah kamu kenal. Inilah belajar tauhid siriyah. Belajar tauhid siriyah ghaibiyah adalah menuju kenyataan Allah. Ya, tinggal kita memelihara wujud kabir, pindah lagi kepada sukun-sukun hayat dalam wujud maujud dalam bentuk suatu hakikat. Maka peliharalah wujud itu, karena dia adalah yang akan mempertemukan kamu dengan Tuhanmu. Wahai insan, ya, insan yang tidak terlihat, wahai insan, peliharalah jasad dan dirimu, karena itu alam Allah yang akan menjadi liganya pertemuanmu dengan wujud asli yang sebenarnya, wujud utama yang sebenarnya, yaitu Tuhan akunya illah ba'dal tunggal wahid. Pelihara, sehingga itulah yang dikatakan amanah. Dia amanahkan, dia suruh jaga, dia amanahkan. Ingat, muharabatu firuhi, kata Allah, ya, waspadai siapa hayatmu sebenarnya, hati-hati. Yang kedua pesan Allah apa? Muharabatun fil qalbi, waspadai, hati-hati yang dalam hatimu. Yang ketiga muharabatun fis sirri, hati-hati kata Allah, waspadai rahasiamu. Ingat, waspadai rahasia, kata-kata rahasia ini waspadai. Jangan kamu anggap dirahasiakan atau merahasiakan, tetapi innallaha anil insanu masyakinatul wal marido. Kamu berasal dari rahasiaku, ya, tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Jadi dengan demikian jelas terpahami semua perjalanan diri. Maka dari sekarang kita belajar bermakrifatullah. Belajar bermakrifatullah apa? Mengenal selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, bertemulah pada keajaiban diri. Selangkah demi selangkah, dari dulu kita enggak tahu diri, belajar mengenal diri. Setelah belajar mengenal diri, terus kita kehilangan diri. Setelah kita kehilangan diri, kita bertemulah dengan sesuatu yang berdiri. Inilah kaji. Kalau sudah melihat kepada sesuatu yang berdiri, maka kembali kita mencari makom ilmu, tolabul ilmi. Nah gitu ya. Jadi bagi kita yang belum memahami ma'rifatullah, mungkin suatu keganjilan. Tetapi kalau kita tanya, apa yang terjadi di saat kita melihat seorang mayat lewat di depan kita? Orang membawa mayat di depan kita, apakah prosesnya dia hilang nyawa terus masuk keranda? Begitu. Tidak ada proses hakikat yang dia alami, proses tersirat yang dia alami. Innalillahi itu ya berasal dari 3 kata. Innallahu kedatanganku, innallahi kehidupanku, innallaha kenyataanku. Datanglah hidupku yang nyata, baru kita gabung dia datang. Innalillahi, alif awal dirimu, alif akan dirimu. Kembalilah kamu menjadi satu yang tidak bersekutu. Nah inilah perjalanan tajalli sirullah yang kita kaji. Ini namanya tajalli sirullah, perjalanan rahasia Allah. Kenapa? Memang karena kita adalah wujud rahasia, kembalinya jalan rahasia. Jangan kita wujud rahasia, kembalinya amaliyah. Nah itu tidak bisa. Tidak mungkin akan terjadi, karena membuktikan keimanan kita kepada Allah. Belajar kita bertauhid awal,
Itulah syariat. Kita jalankan syariat dengan baik agar kita berpikir apa yang sudah kita lakukan ini. Meskipun kita tidak mampu mencapai sesuatu, paling tidak kita berpikir, apa tadi yang saya lakukan? Sholat itu. Dan saya tidak merasakan ada sesuatu terjadi di dalam sholat saya. Ternyata saya hanya mengulang-ulangi sholat yang kemarin. Ya, kemarin juga 4 rakaat, sekarang juga 4 rakaat, saya ulang lagi. Apakah sholat itu yang berulang atau kaji yang berulang? Gitu. Adakah sholat yang bisa diulang? Contohnya saja salah. Salah itu bisa diulang atau tidak? Kalau diulang itu malah batal sholat. Kalau terus saja malah sah. Kenapa? Karena dikatakan di situ perbuatan sholat adalah perbuatanku sendiri. Nah, inilah dasarnya. Jadi dengan kita selalu meningkatkan iman kita kepada Allah, insya Allah dengan cara menerima tauhid. Hamba menerima tauhid siap diperjalankan dengan iman. Jadi jangan kita belajar dengan satu orang lah ya. Kita hanya mendengar ayat ceritanya, tapi kita tidak diajarkan cara menjalankan. Bagaimana contohnya? Allah fil zahiru wallah fil batinu. Aku juga yang bersifat zahir, aku juga yang bersifat batin. Oh ya, mutlak ada. Tapi pernahkah merasakan zahir ini Allah dan bagaimana wujudnya? Seperti apa wujud kedatangannya sehingga kita akui adalah dia zahirnya? Kalau kita tidak menjalankan, bagaimana kita bisa menerima kenyataan zahiru tadi? Nah, sama itu contohnya seperti ini. Zahirku katanya. Bagaimana kita bisa? Kalau hanya dipaksa akal kita mengaku, dipaksa hati kita tunduk, tidak akan bisa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ya, maka kajian yang benar pada guru yang benar, murid yang hak, kaji yang hak, guru yang hak, itu jelas rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, barokah dari wali Allah. Jadi Tuhanku Allah, nabiku Rasulullah, kitabku kitabullah. Mana kitabullah? Kitabullah adalah dirimu pencari Tuhan. Itu yang kita kitabullah. Wal Qur'anil Hakim, yang dikembalikan itu adalah Al-Quran yang kembali kepada asalnya. Itu adalah itu yang dikatakan nuzul, bernuzul kepada Quran atau diri dengan menahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan titik dari akhir perjalanan sebuah diri menjadi Allahu alam. Menjadi Allahu alam. Makanya di sini ada motonya di kita itu adalah mengkaji diri dalam solat, mengkaji solat dalam diri. Karena solat itu apa? Solat itu alam, mendirikan alamnya Allah. Ya, nah shin la to dalam hijaiyah berartikan solat. Di dalam kodrat dari hijaiyah itu sendiri dia memaknai. Dibaca secara harfiah dia adalah berkata kalam solat. Dikaji hijaiyahnya dia melahirkan makna shin nas. Lam itu adalah kodrat atau wujud atau suatu makom, dan to itu ibadah. Jadi itu yang dikatakan Allahu alam. Leburnya 3 huruf menjadi kabir alamin. Inilah kabir alamin. Kabir, mana kabir alamin tadi? Kabir itu adalah batin mutlak bagi Allah yang beruzul dari zahir kita. Nah, ini yang dikatakan al-amin adalah alamku. Nah, al itu alam, min itu aku kalau dalam bahasa hijaiyah ibadah. Ya, itu namanya min, aku amin. Ya, orang meminta keredoanku katanya. Seperti itu. Jadi, kalau kita sudah nanti posisi diri lebur di kabir, itulah yang dikatakan diri bago bilah. Jadi kesimpulannya, akhir daripada diri adalah wujud menjadi alam baqo bilah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan bagaimana kita
menyaksikan kejadian perwujudan diri kita sebagai alamnya Allah. Allahu alam. Dia akan muncul kepada alam kabir. Kabirau, kabir au, ingat, insya Allah. Baik, jamaah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Yang belum paham, belum mengerti, belajarlah dengan baik dan biasakan menghormati pendapat dan pemahaman, dan jangan mencerca di jalan Allah, karena kamu tidak akan takut. Kamu akan takut dengan siapa? Dengan sesuatu yang kamu takuti dalam hidupmu. Kalau kamu tidak sanggup takut dengan Allah, dengan kamu cerca jalan Allah, maka kamu akan bertemu dengan sesuatu yang akan takuti. Selamat menikmatinya. Insya Allah, beri jamaah semuanya, mari kita tingkatkan pemahaman kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memperjalankan diri. Jadi dari awal sebuah pemahaman tadi, sebuah awaludin ma'rifatullah, itu sudah menyatakan pemahaman awal, ya, namanya pemahaman awal, gitu. Kalau sudah pemahaman awal ini berjalan, tumbuh rasa. Dia memang seperti itu, jemaah hadirin dan hadirat, tumbuh dulu rasa. Kenapa kita menunggu rasa, Buya? Man lan yazud wa alam yarif, alam yarif, artinya, maknanya, orang merasakanlah yang akan tahu. Terus kalau kita sudah mengikhlaskan diri kita, bagaimana, Buya? Bagaimana cara menggugurkan sifat kemanusiaan yang dikatakan tadi? Allah suruh berpikir, nah kita berpikir menurut cara kita. Itulah manusiawi yang harus digugurkan. Allah menyuruh kita beriman, kita beriman menurut cara kita, gugur lagi. Allah menyuruh kita berilmu, tolabul ilmi, kita berilmu menurut cara kita. Padahal cara ini sudah ada, tinggal kita sami'na wa ta'na di dalamnya sudah jalan. Mana bisa Tuhan itu dikaji? Cuma ikhlaslah kalau Tuhan kita mengkaji diri yang berakhir pada kaji Tuhan. Kenapa diri? Karena diri berasal dari Tuhan. Maka dikatakan awaludin ma'rifatullah itu sudah pengenalan asmanya menuju diri. Tapi mengenal diri, awal diri adalah Tuhan. Wahid ba'dal tunggal, awal mula jadi. Inilah kaji Tuhan. Jangan kita kaget. La khaufun ilallah. Tidak boleh terkejut, tidak boleh kaget. Siap nggak bermujahadah, berjuang? Kalau kita berjuang, yaitu menyempurnakan kodrat ini menjadi wujud Allah semata, maka hanya sekejap mata kamu sudah pindah alam. Ya, kamu lihat dibuka mata bernama sukun, kamu lihat tutup mata dia bernama kabir, dan kamu lihat dengan pandangan diri batin kamu ainun basitoh, maka au akan muncul mewakili keakuannya. Itulah dikatakan kaji wujud. Wujud itu ada. Yang pertama ada apa? Yang menyaksikan ini ada apa? Yang tiada. Siapa yang tiada ini? Bukan kosong, nama kodratnya tiada. Nah gitu. Mungkin perlu pemahaman dan pengenalan tauhid. Ya, jadi bagi yang belum paham, dan beruntunglah orang yang paham. Beruntung sekali orang yang paham. Kenapa? Afala fil mu'minin, surat Al-Mu'min ayat 1. Beruntunglah orang yang berilmu. Ya, dan selamat saya ucapkan kepada semua para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sanak saudaraku dan para jemaah yang telah memahami perjalanan dirinya kembali mengkaji wujud diri asal mula jadi, maka inilah persembahan yang telah berhenti. Tidak ada lagi yang dipersembahkan ke lain, tidak ada lagi, melainkan wala tafarakula bismillah.
Bagaimana kita tunduk dan patuh taat kepada perjalanan kebilahan Allah bagi diri kita. Alhamdulillah, derajat demi derajat itu akan berubah di dalam diri dan hasilnya ditumai dan dinikmati dalam kehidupan. Itu insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama. Baik, insya Allah dengan adanya kita telah mengkaji siapa, di mana berhentinya ke manusia, perjalanan manusia adalah Allahu a'lam. Peleburan demi peleburan dan keikhlasan serta keyakinan betul sudah disiapkan semuanya. Baik, di mana letak persiapan itu? Ada di kalamullah. Mana kalamullah? Bidalihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah kebenaran dari sebuah ilmu, yaitu seseorang yang sudah bisa berdalil tanpa berpedoman kemanapun. Artinya alamaul bayan, dia sudah diajar Allah berbicara. Maka cari orang ketemu Allah, cari Allah ketemu orang. Nah, inilah yang dikatakan wali Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan tentunya meningkatkan kuantitas diri. Insya Allah disinilah akhir daripada pertemuan kajian kita sore ini, bahwasanya semuanya berakhir dalam perjalanan bako bilah, batin yang berdiri, rahasia wujud mulajat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama dan berkah adanya. Alhamdulillah. Dan juga yang tidak terbacakan alhamdulillah, tapi Allah Maha mengetahui telah hadir dan menulis dengan tangannya. Allah juga saksikan apa yang kamu tulis. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu balasan setimpal dengan niat dan kedudukan. Insya Allah telah bergabung alhamdulillah bersemua. Ada Mandiri Game yaitu Imam Dunil, insya Allah setelah bergabung. Silvi, Fani, alhamdulillah izin memahami dan memberikan kajian Buya. Amin. Alhamdulillah juga telah hadir Muhammad Al-Izzuddin. Iya, Izzuddin, insya Allah Muhammad Al-Izzuddin selamat bergabung. Insya Allah sama senior Buya. Amin. Sobar, Imam Sobar ini dari Jakarta Utara, Rawa Badak. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Salam kepada semua warga dan sanak saudara kita di sana. Basri Hasim insya Allah telah hadir menyimak, insya Allah mudah-mudahan berkah. Terima kasih atas kehadirannya. Marjono Riau, terima kasih atas kehadirannya. Wasadi Adi dan semua Iza Aiza dari Malaysia insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Petahudin dari Lapang, insya Allah saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan mengaji, ya terutama Marjono Riau yang selalu terus mengejar. Alhamdulillah. Soleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, terima kasih kehadirannya. Insya Allah. Asep Muiz, selamat dan terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu besok hari siang. Dio Alif, selamat juga, terima kasih atas kehadirannya. Sila alhamdulillah Malaysia, selamat pada hadirnya. Insya Allah ikuti selalu tajuk ya. Ya Yulinar, nenek juga terima kasih. Yulinar dari Padang menyimak, insya Allah selalu hadir ya mengaji. Basro Effendi, terima kasih kehadirannya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Perdian Haperi juga, insya Allah terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah mudah-mudahan. Dan terima kasih ada kehadirannya juga Imam Parewa dan Ahmad Pangean dan Marjono Riau. Insya Allah selalu kita berkah dan selalu dalam tauhid pada Allah. Asep Garadi, selamat Imam Asep hadir. Mudah-mudahan terima kasih atas kehadirannya. Ari Budi juga begitu, insya Allah. Terima kasih. Jafar Mati, terima kasih atas kehadirannya. Bikasa, alhamdulillah. Buya, terima kasih kehadirannya. Insya Allah. Zarlia, Sartika, dan Nurbaya, Sangke Langit, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya dalam mengkaji sore ini. Ahmad Pangean semudah-mudahan hadir di setiap waktu pengajian.
untuk mendapatkan pemahaman dan perjalanan tajalli diri. Assalamualaikum. Insyaallah teman-teman hadir Imam Mahdi Muhammadi dan hadian alhamdulillah mudah-mudahan berkah selamat atas kehadirannya. Begitu juga kepada Alam Takambang insyaallah. Mari kita sama-sama terima kasih kehadirannya dan selalulah tonton YouTube Buya Pasaman Timur. Mudah-mudahan di YouTube itu akan tersimak apa yang dicari, akan muncul apa yang dicari. Alhamdulillah Siti Aida, sila terima kasih atas kehadiran Man Bayu juga dari Malaysia, Asep Tersnawan, Habib Saifullah juga semua dan Edi Junaidi, Ani SI. Alhamdulillah semua cepat dijabah oleh Allah. Imam Fadli semua cepat dijabah oleh Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah Samsul Alam dari Malaysia silakan dan selamat hadir dan selamat bergabung, selamat berkongsi pada tajuk pada siang sore siang hari ini secara ini insyaallah. Nur Limin alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Edwin Yusnida, Hasan Basri dan semuanya, Yusniar Koto. Alhamdulillah Mulyadi dari Batam, Ahmad Ghazali insyaallah juga lebih belajar, lebih paham dan meningkatkan pemahaman dan belajarlah kepada yang bisa kamu yakini untuk belajar dan berikanlah pemahaman dan terimalah dengan baik. Mungkin karena ketidakpahaman, mungkin tidak mengerti, insyaallah. Mudah-mudahan bisa Allah kasih petunjuk kepada dirimu, insyaallah. Mudah-mudahan bisa terbuka hijab. Wajar tidak bisa, belum kalau kita nggak belajar nggak bisa membedakan Tuhan dengan hantu, dia sama aja. Jadi kalau tiba hantu ngaku Tuhan, tahu nggak kamu mana yang Tuhan sebenarnya. Jadi perlu belajar, tidak ada yang bebas dari belajar. Kalau tidak paham lebih baik belajar. Insya Allah mudah-mudahan Allah tidak melirik kamu dalam kebatilan. Baik Bambang Setiono, mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah kajiannya selalu dalam makom tauhid. Ingat, yang tidak bertauhid itu tidak ada, semua bertauhid. Bahkan dari sebuah alam pun bertauhid kepada Allah. Nuraini Rahman alhamdulillah, silakan menyimak terus di kajian, silakan hadir. Dan Irwan Shah alhamdulillah, mudah-mudahan dari Binjai menyimak terus. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para hadirin dan jamaah kaum muslimin dan muslimat, bagi yang ingin mendapatkan bimbingan khusus dan bimbingan belajar pada seminggu sekali, silakan mencari aplikasi Buya Pasaman Timur, silakan mendaftar dan silakan masuk dan ikuti prosesnya. Insya Allah kita bertemu belajar kupas tuntas seminggu sekali bersama Buya Pasaman Timur. Insya Allah demi kebenaran kemaslahatan umat kita siap untuk mendukung segala perjalanan umat. Insya Allah mudah-mudahan betul-betul menjadi suatu yang dibutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Warahmatullahi ya karim ya rahman ya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.